Bible says that God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him might not perish, but have everlasting life. Kami di Lumba mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kiranya kasih sukacita dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Dari SMB Komisi Baru mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Halo, saya sebagai wakil CMM SMB Malang mengucapkan selamat menjadi rumah baru konsep dan pengenalan Merry Christmas.
provided by my own school. It's motivational program. We call it iSmart Care. Hai semua, Merry Christmas. Wah, ibu bapak yang mau penjembatan Lampin pakai uang, jangan lupa try Born New Better Pants. 1 pack RM28, 2 pack harga combo RM50, quality mantul harga jimat. Bye, Happy New Year.
tahun hadapan 2020, tempat dan tarikh yang akan diumumkan kemudian. Sekian dan terima kasih. Shalom dan selamat malam. Hai pemuda-pemudi di SMB Kawasan Tamparuli, juga semua jemaat yang sedang menonton Facebook dan juga YouTube secara online di dalam meraihkan Christmas pada tahun ini dengan Christmas Concert Natal anjuran PMM SMB Kawasan Tamparuli. Dan pada malam ini tentunya kami menyajikan banyak acara yang sangat menarik untuk kita bersama-sama, dan diharapkan semua jemaat dan juga semua muda-mudi akan terus tetap setia terus bersama dengan kami sehingga ke penghujung acara. Selamat Hari Natal dan ayo mari kita beribadah. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu atas hidup kami. Kami mau membawa hidup kami pada malam hari ini dalam kebaktian ibadah online kami Natal PMM SIB Kawasan Tamparuli. Suci dan kuduskan pikiran, perkataan dan hati kami, serta seluruh perbuatan kami, agar kami layak membawa pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami hanya mau membawa yang terbaik bagi-Mu. Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat menghancurkan kuasa kegelapan yang berikhtiar untuk mengganggu ibadah online kami. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau sudah memberikan kemenangan bagi kami. Tuhan, sekali lagi kami mohon agar Engkau mengarahkan hati kami kepada Engkau dan membawa kami mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini secara online. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Salam semua. Selamat hari Tuhan. Dimana-mana Anda berada, kita percaya kita satu hati di dalam Tuhan. Merry Christmas to you all. Dimanapun Anda berada, di rumah, di tempat selesa Anda, kita bersatu hati memuji Tuhan pada hari ini. Amin. Haleluya. Telah lahir bagi kita semua Sang Juru Selamat, Penasihat Ajaib, Raja Damai.
Shalom semuanya. Sebelum kita memberi pada malam ini, saya ingin menjelaskan beberapa perkara berkaitan dengan pemberian Natal ataupun persembahan sempena Natal pemuda-pemudi kawasan Tempuri pada tahun 2020 ini. Mungkin ada yang berpikir bahwa tahun ini tidak ada program, kenapa harus ada persembahan juga? Oke, yang pertama sekali saya ingin menjelaskan bahwa pelayanan kita tidak terhenti karena pandemik yang sedang melanda negeri atau negara ataupun dunia pada saat ini, tetapi kita sedang mencari bagaimana kita berkarya di hadapan Tuhan, terutama sekali melalui pelayanan online, pelayanan kebajikan, pelayanan penginjilan, bahkan komitmen kita untuk membayar persepuluhan kepada pusat ataupun pemuda-pemudi pusat kita tetap laksanakan walaupun dalam keadaan pandemik yang membantut ataupun mengurangkan pendapatan pemuda-pemudi gereja lokal. Tapi saya yakin dan percaya bahwa itu tidak menghalang kita untuk melakukan semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan siapapun Anda yang sedang menyaksikan ataupun yang ingin memberi turut serta untuk menyumbang keuangan kepada pemuda-pemudi Kawasan Tempuri, Anda boleh berbuat demikian melalui nomor account yang sedang kami paparkan di bawah ini. Dan semua itu pasti Tuhan akan membalaskan kebaikan yang telah saudara-saudari lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa, saya pimpin dalam surah kedengaran. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Banyak berkat yang kami peroleh daripada Engkau Bapa di surga, berkat kesehatan, keselamatan, dan perlindungan daripada Engkau. Sebentar ini kami ingin mengembalikan berkat itu melalui persembahan uang. Sediakan hati kami Tuhan, supaya bila kami memberi, kami dapat memberi yang terbaik dengan hati yang ikhlas dan penuh sukacita. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu uang yang akan dikumpulkan itu, supaya dapat digunakan untuk meluaskan kerjaan-Mu di bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Haleluya. Mari kita rayakan Yesus, kasih setianya yang besar, dia Raja di atas segala raja.
Kami agungkan Kau Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh Shalom semua, puji Tuhan untuk kesempatan yang ada untuk memberitakan firman Tuhan pada hari yang sangat indah, yang sangat spesial untuk kita semua. Saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan khusus kepada Anda, pemuda-pemudi SLB kawasan Tamparule. Ini adalah satu penghormatan yang besar yang diberikan kepada saya untuk memberitakan firman Tuhan kepada kita semua pada malam hari ini. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Mari kita berdoa sebelum saya membaca firman Tuhan untuk kita semua pada malam hari ini. Bapa di surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Engkau sediakan untuk setiap jemaat-Mu yang mendengar beserta bersama-sama di dalam perayaan Natal pada malam hari ini. Kami menaikkan pujian kami, menaikkan syukur kami. Karena Tuhan Engkau menyediakan perkara yang baik daripada firman-Mu pada hari ini. Saya berdoa supaya Engkau urapi firman-Mu hari ini, sehingga firman-Mu akan sampai kepada setiap kami, setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman-Mu. Dan firman-Mu ini akan membuat satu perubahan, menjadikan sesuatu yang buruk menjadi baik, menjadikan perkara yang tidak baik menjadi baik dalam kehidupan anak-anak-Mu. Memotivasi anak-anak-Mu untuk sungguh-sungguh mencintai dan sungguh-sungguh mengasihi Engkau semasa hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua kita yang siap untuk mendengar firman Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini saya akan memberitakan satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu Natal, masa untuk mengingat Yesus Kristus. Sekali lagi,
Natal adalah masa untuk mengingat Yesus Kristus. Dengan itu saya akan bawa kita untuk membaca firman Tuhan yang saya petik daripada 2 Timotius bab yang kedua ayat yang ke-8. Sekali lagi 2 Timotius bab yang kedua ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat ini Paulus memberikan saranan kepada Timotius, yaitu anak rohaninya, supaya dia harus mengingat akan pribadi ini, yaitu Yesus Kristus. Kenapa Paulus menyuruh ataupun meminta Timotius untuk harus mengingat akan Yesus Kristus? Karena Paulus mengetahui bahwa situasi kekristenan ataupun hidup Timotius itu akan berhadapan dengan cabaran dalam hidupnya. Oleh itu Paulus mau supaya Timotius mengingat akan Yesus, supaya dia akan dapat menjalani kehidupannya, pelayanannya dengan baik. Dia mau supaya Timotius akan tetap kuat. Paulus mau supaya Timotius akan tetap berapi-api melayani Tuhan, dapat bertahan, dapat melakukan pelayanan dengan baik, seperti seorang prajurit ataupun askar, seperti seorang ahli atlet ataupun olahraga, dan seperti seorang petani yang akan menerima hasilnya. Inilah tujuannya kenapa Paulus mau supaya Timotius mengingat akan Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada 2 perkara yang menarik yang dinyatakan oleh Paulus tentang Yesus Kristus, yaitu tentang kematiannya dan kebangkitannya, dan yang kedua adalah tentang kelahirannya. Inilah isi ataupun inti daripada Injil yang disampaikan oleh Paulus, yaitu kebangkitannya dan juga kelahirannya. Jadi saudara kasih Tuhan, Paulus mau supaya Timotius ingat ataupun mengingati akan Yesus. Dalam kata yang lain, Paulus mau supaya Timotius mengambil waktu untuk memperingati ataupun mengingat semula tentang kelahiran Yesus, yaitu Yesus yang lahir dari keturunan Daud. Ada banyak cara untuk mengingat akan Yesus. Yang pertama saudara, yaitu kita akan ingat akan Yesus pada saat kita berdoa. Setiap kali kita berdoa, kita akan menyebut nama Tuhan Yesus dan kita akan ingat bahwa Yesus telah lahir di dunia ini. Yang kedua adalah waktu kita memuji Tuhan. Waktu kita menyanyi memuji Tuhan, kita akan mengingat akan Yesus Kristus. Kita menyebut namanya, memanggil namanya, berseru akan namanya, dan menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan dalam hidup kita melalui nyanyian kita. Dan kita akan mengingat akan Tuhan Yesus dengan cara waktu kita bercerita ataupun mengajar daripada firman Tuhan, maupun membaca firman Tuhan, ataupun menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Itulah antara perkara cara untuk mengingat akan Tuhan Yesus. Tetapi ada beberapa cara yang lain yang boleh dilakukan untuk mengingat akan Tuhan Yesus, yaitu dengan cara beribadah kepada Tuhan pada setiap hari Minggu. Dan yang spesialnya kita boleh lakukan untuk mengingat akan Tuhan Yesus dengan cara menetapkan satu masa, satu waktu, satu perayaan untuk mengingat akan kelahirannya, yaitu pada waktu perayaan Natal seperti ini. Natal diambil daripada kata Latin, yaitu natalis, yaitu yang berarti kelahiran. Dia ada, dia hadir, dia ada di dunia ini, dalam sejarah dunia ini. Jadi salah satu cara untuk kita mengingat Yesus yang lahir dari keluarga ataupun keturunan Daud adalah dengan cara menetapkan perayaan, yaitu perayaan Natal setiap tahun, yaitu pada masa 25 Desember. Saudara, sejarah gereja mencatat bahwa Natal ini sudah dirayakan sejak tahun 189 selepas kematian Yesus Kristus, after death, selepas kematian Yesus Kristus. Nah saudara, Natal ini bukanlah satu perayaan yang sudah
diwujudkan sejak beberapa tahun-tahun 16-17. Natal ini sudah dirayakan sejak tahun-tahun awal kekristenan. Dan kisah ini atau penyataan untuk perayaan ini tertulis dalam satu catatan di dalam satu catatan Koptik Didaskalia yang ditulis pada tahun ataupun pada tanggal 189 up to date, yang menyebut seperti ini: rayakanlah kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember. Dalam kata yang lain, saudara, rupanya perayaan 25 Desember ini sudah dinyatakan oleh bapak-bapak gereja sejak tahun 189 up to date. Dan ini bukanlah satu perayaan yang dikatakan orang perayaan pagan, merayakan dewa-dewa yang lain dan diambil oleh gereja. Tidak. Perayaan ini sudah diamalkan dan malah ditulis dalam catatan sejarah gereja di dalam Koptik Didaskalia pada tahun 189. Inilah sebabnya kenapa kita perlu merayakan Christmas, merayakan Natal, yaitu bertujuan untuk mengingat semula akan Yesus Kristus. Seperti mana yang dikatakan oleh Paulus, ingatlah akan Yesus Kristus yang telah bangkit dan juga yang telah lahir dari keturunan Daud. Malam hari ini pada saat kita merayakan Natal bersama, jangan merasa rendah diri dan rasa tertuduh dengan kata-kata orang bahwa mereka ini merayakan perayaan yang sebenarnya daripada dewa-dewa yang asing. Itu tidak benar sama sekali. Inti perayaan Natal, nama Natal itu adalah kelahiran, yaitu kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang perlu kita ingat tentang Yesus pada Natal ini? Saya berikan kepada kita beberapa perkara yang kita perlu ingat tentang Yesus pada Natal ini. Yang pertama, saudara dikasihi oleh Tuhan, adalah kita harus ingat tentang Yesus yang lahir menjadi penyelamat dengan cara menebus dosa kita, menebus manusia. Apa artinya, saudara? Waktu Yesus lahir, dia lahir sebagai penebus. Apa artinya menebus? Manusia harus menerima penghukuman, yaitu hukuman mati, karena pelanggaran dan pemberontakan terhadap Allah. Lalu Allah memberikan satu penghakiman, yaitu manusia yang telah melanggar perintah Allah harus dihukum mati. Tetapi saudara, Yesus datang menjadi manusia, firman menjadi manusia. Tujuannya untuk apa? Dia mengambil tempat manusia, supaya manusia yang sepatutnya telah menerima hukuman mati itu, sekarang hukuman itu telah diambil alih oleh Yesus di atas kayu salib. Itulah sebabnya perlu ada kelahiran, yaitu seorang harus lahir, yaitu firman harus lahir menjadi manusia supaya terjadi penebusan, supaya kita semua diselamatkan daripada penghukuman karena dosa dan pelanggaran kita. Saudara, ingatlah bahwa Natal tanpa Yesus tidak akan ada penyelamatan. Natal tanpa Yesus, ingat bahwa tanpa Yesus Anda tidak akan masuk surga. Ini yang saya beritakan kepada kita, apa yang perlu Anda ingat. Yang pertama, ingatlah bahwa Yesus lahir menjadi penyelamat dengan cara menebus hidupmu daripada hukuman mati. Yang kedua, apa yang kita perlu ingat tentang Yesus pada Natal ini? Ingat bahwa Yesus adalah terang dunia. Yesaya 60 berkata, kegelapan menutupi dunia ini, tetapi terang bercahaya. Siapakah terang itu? Terang itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus lahir memberi terang baru dalam hidup kita. Ramai di antara kita yang hidup dalam kegelapan, yang mencari tidak dapat menemui perjalanan kehidupannya, jalan dalam hidupnya. Anda tidak dapat melihat arah tuju hidupmu. Anda hidup dalam kegelapan, hidup dalam ketakutan, hidup dalam penderitaan, dan tidak tahu bagaimana meneruskan kehidupan. Anak-anak muda, dengar baik-baik, bahwa ada seorang yang telah lahir, yang menjadi terang bagi dunia, terang bagi hidupmu. Kalau Anda ingin mencari terang di dalam hidupmu, perjalanan hidupmu, Yesus sudah lahir memberikan terang di dalam hidupmu. Amin. Saudara, ingat bahwa pada masa kita mengingat akan Tuhan Yesus pada Natal ini, ingatlah
bahwa tidak ada satu terang pun di dunia ini yang dapat menerangi hidupmu selain daripada Yesus. Tanpa Yesus tidak ada terang dan engkau tidak akan menemui jalan kehidupan yang baik, karena terang itu hanya ada di dalam Yesus. Yang ketiga, apa yang akan Anda ingat dan harus ingat pada masa kita merayakan Natal ini? Yang ketiga adalah, ingatlah bahwa Yesus adalah Tuhan dan penguasa tunggal ataupun satu-satunya Tuhan dalam hidupmu. Ingatlah bahwa Yesus adalah Tuhan, penguasa yang adalah satu-satunya dalam hidupmu. Tidak ada penguasa yang lain dalam hidupmu. Pada waktu Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat, masuklah dalam hati saya menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup saya. Semua bahagian dalam hidupmu merupakan milik kepunyaannya Tuhan. Apa artinya Yesus adalah Tuhan? Artinya Yesus yang memerintah dalam hidupmu sepanjang masa. Tuhan ada bersamamu pada waktu malam. Tuhan adalah Tuhanmu pada waktu siang. Tuhan adalah Tuhanmu waktu berada di gunung. Tuhan adalah Tuhanmu pada waktu Anda berada di lembah. Waktu engkau berjalan dalam lembah yang kelam dan gelap sekalipun, Tuhan Yesus adalah tetap Tuhan dalam kehidupanmu. Saudara, ingatlah, Yesus adalah pemerintah yang menguasai seluruh hidupmu. Di dalam Dia engkau menerima satu penjagaan yang penuh, karena Dia adalah Rajamu. Kepada Dia Anda menyembah, kepada Dia Anda memberikan hidupmu. Kenapa? Kepada Dia Anda melayani. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan dalam hidupmu. Ingatlah, hidupmu akan aman, hidupmu akan tentram, hidupmu akan merasa damai dan sukacita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ingat, saudara kasih Tuhan, tidak ada penguasa tunggal, tidak ada raja, tidak ada yang memerintah dalam hidupmu selain daripada Yesus Kristus. Apa yang Anda harus ingat, saudara? Tanpa Yesus kita tidak dapat melalui kehidupan kita dengan baik di dunia ini. Yang keempat, apakah yang perlu kita ingat pada masa kita merayakan Natal, saudara kasih Tuhan? Yaitu ingatlah bahwa Yesus adalah Raja Damai. Saudara, ada satu lagu yang sering saya nyanyikan pada waktu kecil, yaitu tentang damai. Dan inilah lagu pertama yang saya belajar bermain gitar. Lagunya ini sederhana seperti ini. Damai surga ada dalam hatiku, damai surga ada dalam hatiku, damai surga ada dalam hatiku, glory, glory, haleluya. Saudara, damai yang sepenuhnya yang kita dapat, yang memberikan damai yang sepenuhnya kepada kita hanyalah damai di dalam Yesus Kristus. Hari-hari ini, saudara, mungkin Anda mencari damai, mencari sukacita, shalom di dalam hatimu, dalam hidupmu. Tetapi ingatlah bahwa tidak ada damai, tidak ada sumber damai di dunia ini selain di dalam Yesus Kristus sendiri. Amin. Nah, saudara dikasihi Tuhan, damai yang sesungguhnya adalah Anda berdamai dengan Tuhan terlebih dahulu. Bertobat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Penyelamat. Lalu Alkitab katakan Tuhan mengalirkan damai kepada kita semua. Damai sukacita yang Tuhan berikan kepada kita tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia ini. Karena Dia bersikap sementara dan Dia hanya memberikan gambaran yang sejenak saja damai itu, tapi memberikan kehancuran dalam hidupmu. Tetapi ada damai yang sepenuhnya yang kita peroleh dan terima hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ingatlah bahwa Natal ini berbicara tentang damai, berbicara tentang Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Ingatlah bahwa hanya ada satu tempat untuk Anda menemui damai, yaitu hanya ada di dalam Yesus. Dengan mengerti dan memahami tentang 4 perkara tentang Yesus Kristus ini, Anda akan dapat menjalani kehidupan ini dengan tabah, dengan penuh disiplin, dengan takwa, dan dengan penuh motivasi untuk memuliakan Tuhan, sehingga engkau tetap kuat dan tetap teguh di dalam Dia. Saya berdoa supaya pada Natal yang sederhana seperti ini, supaya Anda akan mengingat semula, sama seperti Paulus katakan, ingatlah akan Dia. Kenapa kita merayakan Natal, saudara? Karena
kita mau respon terhadap apa yang dikatakan oleh Paulus, mengingat akan Dia. Ternyata perayaan Natal bukanlah perayaan pagan, tetapi perayaan Natal adalah mengingat akan Yesus Kristus yang sudah lahir dari keturunan Raja Daud. Saudara, dimanapun Anda berada pada waktu ini, saya akan berdoa untuk Anda supaya Anda message firman Tuhan ini pada waktu Natal ini sungguh-sungguh akan meresap di dalammu dan memberikan perubahan yang baik dalam hidupmu. Pejamkan matamu, letakkan tanganmu di dadamu sekarang, dan saya akan berdoa untuk Anda. Bapa di surga, terima kasih. Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini akan sampai kepada setiap anak-anak-Mu, supaya mereka pada waktu ini akan menemui Engkau, bertemu dengan Engkau sebagai Tuhan penebus dalam hidup mereka, sebagai Tuhan yang adalah terang dalam hidup mereka, sebagai Tuhan yang adalah Tuhan dan Raja penguasa satu-satunya dalam hidup mereka, dan sebagai Tuhan yang adalah Raja damai di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, saya berdoa, andai kata ramai di antara mereka yang belum mengetahui dan belum mengalami akan siapa Engkau sesungguhnya dalam hidup mereka, saya berdoa, nyatakanlah dirimu kepada mereka dengan cara heran dan ajaib. Dengan itu mereka akan mengalami kuasa Allah, kuasa-Mu yang dapat mengubah hidup anak-anak-Mu pada waktu ini. Terima kasih Tuhan, saya berdoa supaya message yang sederhana ini akan menghasilkan, akan tumbuh dan akan menghasilkan buah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Dan semua kita yang menerima berkat firman Tuhan hari ini, mari katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyambut Natal dan raihkan Dia, Tuhan yang telah lahir di dunia ini. Amin. Halo, Shalom. Puji Tuhan. Kita sudah selesai dalam 2 sesi ibadah Natal melalui online yang telah dianjurkan oleh pemuda-pemudi SIB Kawasan Temparuli pada tahun 2020. Sabas dan tahniah kepada seluruh calon kuasa penganjur yang diketuai oleh Cik Wileri yang begitu excited dan komitmen memastikan supaya Natal ini dapat berjalan dengan baik dan dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Cigu dan tim yang telah bertungkus lumus. Terima kasih juga kepada seluruh Majelis Umum Kawasan Temparuli yang juga selalu mendorong dan selalu memberikan kata-kata semangat kepada pemuda-pemudi dalam kawasan Temparuli supaya terus berkarya dan melayani Tuhan. Terima kasih para penetua, para pemimpin semuanya. Kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Pengurusi PMM SIB Sabah, Tuan Penetua Henry Geliong yang juga telah meresmikan Natal Pemuda-Pemudi 2020 yang dianjurkan oleh kawasan Temparuli. Terima kasih penetua atas kata-kata dorongan dan Tuhan memberkati penetua bersama keluarga. Tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata ucapan penghargaan dan terima kasih kepada kedua hamba Tuhan, yaitu Pastor Jikran dan Pastor Justin yang telah bersusah payah bertungkus lumus untuk menyediakan santapan rohani bagi kita semua melalui perkongsian firman Tuhan. Dan kita telah mendapat sesuatu message yang baru daripada Tuhan melalui apa yang telah mereka telah kongsikan. Dan saya sangat diberkati dan saya sangat bersyukur karena kesempatan untuk bersama-sama dengan Pastor di dalam perayaan Natal ini. Terima kasih Pastor dan Tuhan memberkati. Tidak lupa juga kepada seluruh jemaat dalam kawasan Temparuli ini yang telah sama-sama menyaksikan atau mengikuti ibadah online yang telah dianjurkan oleh pemuda-pemudi kawasan Temparuli ini. Juga kepada teman-teman di seluruh negeri Sabah yang sempat bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Hanya Tuhan yang mampu memberkati Anda semua. Dan akhir kata daripada saya, pada tahun hadapan kita tidak tahu semada kita akan mengadakan Natal masih lagi dalam online ataupun kita sudah bebas melakukannya di gereja. Tapi marilah kita berdoa supaya kita tetap dikuatkan, kita tetap bersemangat untuk meneruskan pelayanan kita di hadapan ini, walaupun dengan apapun keadaan, pasti Tuhan punya rencana
yang terbaik dalam setiap pribadi kita. Maka Natal, pemuda-pemudi kawasan pada tahun ini ditangguhkan ke tahun hadapan di suatu tarik yang akan kita tentukan kemudian. Tuhan memberkati dan selamat hari Natal, sampai berjumpa lagi. Bagi menutupi ibadah kita hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan bersuka cita hari ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga hari ini kami dapat bersama beribadah melalui online. Semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga atas penyertaan dan pimpinanmu sepanjang ibadah kami hari ini. Sehingga kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan kebenaran firman-Mu yang telah kami nikmati dan memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau terus memberkati hidup kami dan memakai kami di dalam pelayanan. Begitu juga anak-anak Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, Tuhan juga memberkati mereka dan menyertai mereka. Dalam nama Yesus kami bersyukur semuanya ini. Haleluya, amin. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año.